Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan pertama membicarakan konsep permintaan dan kegiatan kedua konsep penawaran. Konsep-konsep ini merupakan bekal yang baik di dalam pertajaman penalaran atas berbagai masalah ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan berubah-ubah permintaan dan penawaran suatu barang di pasar dan bagaimana akibatnya terhadap harga. Hubungan fungsional terjadi antara jumlah barang dengan harganya. Hubungan tersebut dapat berlangsung secara lurus atau secara terbalik. Interaksi di antara permintaan dan penawaran akan menentukan keadaan keseimbangan di pasar, yaitu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk membeli adalah sama dengan keinginan produsen barang untuk menjual barangnya. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan dan perlu diproduksikan. Bab 2 Pembahasan. Pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama permintaan absolut atau absolute demand. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli maupun yang tidak bertenaga beli. Yang kedua, permintaan efektif atau effective demand. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Pengertian keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Hukum-hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak dan dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Hukum permintaan terjadi apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah, dan sebaliknya. Apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Dalam hukum permintaan, jumlah suatu barang akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang tersebut. Hukum penawaran. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu selera, pendapatan konsumen, harga barang pengganti atau pelengkap, intensitas kebutuhan konsumen, pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan, dan pertambahan penduduk. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, tingkat teknologi yang digunakan, dan perkiraan harga barang di masa mendatang. Fungsi-fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan permintaan.
Fungsi adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Kurva penawaran umumnya positif. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin juga dapat terjadi bahwa kurva penawaran nol atau tidak terhingga. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan. Faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami perubahan atau pergeseran. Kurva permintaan dapat berubah karena yang pertama, perubahan harga. Perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan, yaitu A. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Kurva akan bergeser ke kiri. B. Jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Kurva akan bergeser ke kanan. Yang kedua, perubahan pendapatan masyarakat. Perubahan pendapatan masyarakat akan mengakibatkan perubahan permintaan, yaitu A. Jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaan akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. B. Jika permintaan masyarakat turun, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, kurva bergeser ke kiri. Penggolongan pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dapat digolongkan berdasarkan perbandingan antara harga pasar dan harga pokok bagi penjual atau produsen dan kemampuan membeli bagi konsumen atau pembeli. Pembeli dan penjual dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli super marginal, yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli di atas harga pasar. Yang kedua, pembeli marginal, yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan sama dengan harga pasar. Yang ketiga, pembeli submarginal, yaitu kelompok pembeli yang mempunyai kemampuan membeli di bawah harga pasar. Yang keempat, penjual supermarginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di bawah harga pasar. Yang kelima, penjual marginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok sama dengan harga pasar. Yang keenam, penjual submarginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Pergeseran titik keseimbangan. Yang pertama, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Yang kedua, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Yang ketiga, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Dan yang keempat, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Sekian materi dari kelompok kami tentang permintaan dan penawaran agregat dan keseimbangan penawaran dan permintaan. Terima kasih.